Selamat malam, nama saya JD Anastasia NG Maleru, NIM 21012006, kelas 4A KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan judul mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis. Ide bisnis dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya 1. Kepuasan pelanggan. Dapat mulai dari suara pelanggan yang menyarankan kebutuhan atau permintaan produk atau layanan tertentu yang belum tersedia di pasar. 2. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dari kewirausahaan atau pekerjaan sebelumnya dapat menginspirasi ide bisnis baru. 3. Observasi. Observasi sehari-hari terhadap kebutuhan pasar dapat membantu untuk menciptakan ide bisnis baru. 4. Tren industri. Mengikuti tren dalam industri tertentu dan menciptakan sesuatu yang berbeda atau lebih baik daripada yang sudah ada. 5. Inovasi teknologi. Menjelajahi teknologi baru dan menemukan cara untuk memanfaatkannya dalam cara yang baru dan inovatif. 6. Kolaborasi. Berkolaborasi dengan orang lain dan mengeksplorasi ide-ide bisnis bersama-sama. 7. Keluhan pelanggan. Mendengarkan keluhan pelanggan dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah mereka. 8. Hobi dan keterampilan. Mengambil hobi dan keterampilan yang dimiliki dan mengubahnya menjadi bisnis yang sukses. 9. Franchise. Menjelajahi peluang bisnis yang tersedia melalui franchise atau kemitraan. 10. Peningkatan efisiensi. Menemukan cara meningkatkan efisiensi dalam industri tertentu atau memecahkan masalah yang ada dapat menjadi ide bisnis yang menguntungkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kanjelo Geripoa, NIM 21012004 dari kelas 4A KBG. Pengertian ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar, atau masyarakat. Ada beberapa sumber ide bisnis yang dapat diidentifikasi antara lain. 1. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi seringkali menjadi sumber ide bisnis yang kuat. Banyak pengusaha yang memulai bisnis mereka berdasarkan pengalaman pribadi mereka dalam suatu industri atau bidang tertentu. 2. Tren pasar. Mengidentifikasi tren pasar yang sedang berkembang bisa menjadi sumber ide bisnis yang baik. Bisnis yang sukses seringkali memanfaatkan tren pasar untuk menciptakan produk atau layanan yang diinginkan oleh konsumen. 3. Kecenderungan konsumen. Kecenderungan konsumen dalam gaya hidup, pola makan, dan kebutuhan lainnya bisa menjadi sumber ide bisnis. Misalnya, semakin banyak orang yang tertarik pada gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, sehingga bisnis yang berkaitan dengan makanan organik atau produk ramah lingkungan dapat menjadi sumber ide bisnis yang menarik. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Agnes Virgilia Ondang dengan NIM 21012026 dari kelas 4A KBG. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat. Dari mana sumber ide bisnis berasal? Itu dapat berasal dari, yang pertama, keterampilan atau hobi sendiri. Keterampilan atau hobi adalah sumber untuk menghasilkan uang. Yang kedua, pengalaman atau permasalahan pribadi dan orang lain. Permasalahan atau pengalaman masa lalu tidak hanya menjadi pelajaran,
tapi mungkin juga membuka peluang untuk ide bisnis baru. Yang ketiga, pengalaman kerja sebelumnya. Ketika Anda bekerja, Anda dapat menemukan berbagai peluang bisnis. Yang keempat, konferensi dan pameran. Konferensi atau pameran adalah tempat bagus untuk membuka wawasan dan menemukan peluang bisnis. Yang kelima, riset pasar anggaran kecil. Internet membuka banyak peluang bisnis. Anda dapat berselancar untuk menemukan berbagai ide bisnis. Demikian video presentasi yang telah saya buat. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf dan Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pangkei, NIM 21012025, kelas 4A KBG. Saya akan membahas materi tentang sumber-sumber ide bisnis. Tidak memulai bisnis karena tidak tahu bagaimana memulainya atau bahkan bingung mencari ide bisnis. Mereka lebih suka bekerja di sebuah perusahaan mapan daripada mencari peluang bisnis dan memulainya. Yang mana penuh dengan ketidakpastian. Yang lain mungkin memiliki ide tapi terlambat untuk merealisasikannya. Orang lain kemudian bergerak selangkah lebih maju dan merealisasikannya. Atau mereka memiliki beberapa ide tapi tidak tahu mana yang layak untuk dijalankan. Mereka belum mampu mengidentifikasi peluang pasar yang tepat yang mana menjanjikan pemetaan yang cukup untuk menghasilkan keuntungan. Dari mana sumber ide bisnis berasal? Itu dapat berasal dari yang pertama, keterampilan atau hobi sendiri. Keterampilan atau hobi adalah sumber untuk menghasilkan uang, tapi Anda juga harus hati-hati. Ide bisnis Anda mungkin terlihat menjanjikan karena Anda melihat banyak orang memiliki hobi atau keterampilan seperti Anda. Tapi itu mungkin tidak layak secara komersial karena misalnya bisnis yang lebih mapan telah mengharap ide bisnis Anda. Jadi Anda harus menyaringnya apakah itu layak ataukah tidak. Kedua, pengalaman atau permasalahan pribadi dan orang lain. Permasalahan atau pengalaman masa lalu tidak hanya menjadi pelajaran, tapi mungkin juga membuka peluang untuk ide bisnis baru. Pengusaha seringkali selangkah lebih maju karena mereka memonetisasi solusi untuk permasalahan dari banyak orang. Dengan kata lain, mereka menganggap permasalahan orang lain adalah peluang bisnis. Di situ mereka dapat menawarkan solusi dan mendirikan bisnis baru. Pengusaha mengidentifikasi berbagai permasalahan di sekitar mereka. Ketiga, pengalaman kerja sebelumnya. Ketika Anda bekerja, Anda dapat menemukan berbagai peluang bisnis. Misalnya, itu bisa dengan memonetisasi keahlian yang Anda dapatkan selama bekerja. Atau Anda dapat mengamati berbagai problem yang dihadapi mantan perusahaan Anda dan menemukan solusi. Lebih lanjut, pengalaman kerja merupakan sumber yang baik untuk memulai usaha. Anda memiliki wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Anda juga memiliki pengetahuan tentang potensi, pasar persaingan, saluran distribusi, dan pemasok yang mana berguna untuk memulai bisnis baru dengan sukses. Keempat, konferensi dan pameran. Menghadiri acara pameran, konferensi atau pameran dagang adalah tempat bagus untuk membuka wawasan dan menemukan peluang bisnis. Di sana Anda juga dapat mengembangkan jaringan, menemui orang-orang yang sukses atau pemilik usaha. Misalnya di sana Anda mungkin menemukan pemilik waralaba menawarkan Anda peluang untuk membuka gerai waralaba di lingkungan Anda. Riset pasar anggaran kecil. Internet membuka banyak peluang bisnis. Anda dapat berselancar untuk menemukan berbagai ide bisnis. Misalnya, Anda melakukan riset kecil untuk mengetahui kesenjangan yang ada di pasar lokal. Anda melihat kesempatan untuk mengisinya secara menguntungkan. Dari situ Anda dapat merencanakan bagaimana mengisi kesenjangan tersebut. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfa Androsi Putra Manitik, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi, D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis dengan mata kuliah Entrepreneurship. Mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis
Dalam dunia teknik sipil sangat dapat berbagai sumber-sumber yang akan didapat. Beberapa sumber ide bisnis mungkin dapat diidentifikasi dalam dunia teknik sipil adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar dapat menjadi sumber ide bisnis yang baik dalam dunia teknik sipil. Sebagai contoh, meningkatnya permintaan akan bangunan yang ramah lingkungan dapat menjadi sumber ide bisnis untuk pengembangan material atau teknologi yang baru. Selain itu, kebutuhan akan perumahan yang terjangkau dapat menjadi sumber ide bisnis untuk mengembangkan teknologi konstruksi yang lebih efisien dan hemat biaya. Yang kedua, inovasi teknologi. Teknologi atau inovasi teknologi dapat menjadi sumber ide bisnis yang potensial dalam dunia teknik sipil. Sebagai contoh, penggunaan teknologi drone untuk pemantauan proyek konstruksi dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat menghasilkan atau membantu menghemat biaya dan waktu dalam menyelesaikan proyek. Pengembangan material baru seperti beton yang lebih ringan dan kuat juga dapat menjadi sumber ide bisnis dalam teknik sipil. Peluang pasar baru. Peluang pasar baru dapat menjadi sumber ide bisnis yang menarik dalam teknik sipil. Sebagai contoh, pertumbuhan industri energi terbarukan dapat menjadi sumber ide bisnis untuk mengembangkan infrastruktur terkait energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga angin. Peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan atau energi dapat menjadi sumber ide bisnis dalam teknik sipil. Sebagai contoh, adanya regulasi untuk membatasi emisi gas rumah dapat menjadi sumber ide bisnis untuk mengembangkan material atau teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mendorong pengguna dapat menjadi sumber ide bisnis untuk pengembangan infrastruktur terkait energi terbarukan. Tantangan dalam industri. Tantangan dalam industri konstruksi dapat menjadi sumber ide bisnis dalam dunia teknik sipil. Contoh, masalah keamanan dalam konstruksi dapat menjadi sumber ide untuk membangun teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan keselamatan di lapangan konstruksi. Kesimpulan dalam materi di atas, dalam mengidentifikasi sumber ide bisnis, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi keuntungan, potensi pertumbuhan pasar, dan tingkat persaingan. Selain itu juga mempertimbangkan faktor teknis dan finansial dalam mengembangkan ide bisnis. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber ide bisnis dan faktor-faktor terkait dapat membantu dalam mengembangkan ide bisnis yang potensial dan berhasil dalam dunia teknik sipil. Sekian presentasi dari saya Alfa Androsi Putra Manitik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adam, NIM 210120119. Saya dari kelas 4 AKBG. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Memulai bisnis dari nol adalah tugas yang menantang. Salah satu faktor kunci untuk memulai bisnis yang sukses adalah memiliki ide bisnis yang bagus. Namun ide bisnis yang bagus tidak mudah didapatkan dan seringkali memerlukan usaha dan kerja keras dalam mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis yang potensial. Cara mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis yang bisa menjadi awal yang baik dalam memulai bisnis yaitu 1. Hobi atau minat pribadi. Hobi atau minat pribadi bisa menjadi sumber ide bisnis yang bagus. Memulai bisnis yang berhubungan dengan hobi atau minat pribadi dapat membantu dalam meningkatkan motivasi atau antusiasme dalam menjalankan bisnis. Beberapa cara untuk mengidentifikasi ide bisnis dari hobi atau minat pribadi antara lain: A. Mencatat setiap hobi atau minat pribadi yang menarik perhatian dan mencari cara untuk mengembangkannya menjadi bisnis yang potensial. B. Membuat daftar produk atau layanan yang sesuai dengan hobi atau minat pribadi dan mencari tahu pasar potensial yang bisa dituju. C. Mengamati bisnis yang sudah ada dan mencari tahu bagaimana bisnis tersebut berhubungan dengan hobi atau minat pribadi. 2. Masalah atau kebutuhan dalam masyarakat. Mengidentifikasi masalah atau kebutuhan dalam masyarakat bisa menjadi sumber ide bisnis yang baik.
menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan dalam masyarakat dapat membantu dalam memulai bisnis yang sukses. Beberapa cara untuk mengidentifikasi ide bisnis dari masalah atau kebutuhan dalam masyarakat antara lain: A. Mencari tahu masalah atau kebutuhan dalam masyarakat melalui penelitian dan wawancara dengan orang-orang yang berpengalaman di bidang tersebut. B. Membuat daftar masalah atau kebutuhan dalam masyarakat dan mencari solusi kreatif yang dapat menjadi ide bisnis yang potensial. C. Mengamati bisnis yang sudah ada dan mencari tahu apakah bisnis tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. 3. Tren atau perkembangan terkini. Mengidentifikasi tren atau perkembangan terkini dapat membantu dalam menciptakan ide bisnis yang inovatif dan unik. Tren atau perkembangan terkini bisa berhubungan dengan teknologi, mode, gaya hidup, atau hal lainnya yang sedang populer. Beberapa cara untuk mengidentifikasi ide bisnis dari tren atau perkembangan terkini antara lain: A. Mencari informasi tentang tren atau perkembangan terkini melalui media sosial, majalah, dan blog yang berhubungan dengan bidang bisnis yang diminati. B. Membuat daftar tren atau perkembangan terkini dan mencari cara untuk mengembangkannya menjadi bisnis yang potensial. C. Mengamati bisnis yang sudah ada dan mencari tahu apakah bisnis tersebut dapat diadaptasi dengan tren atau perkembangan terkini. Terima kasih. Nama saya Nadila Rasati, NIM 210120111. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul tentang mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Pendahuluan. Bisnis dalam bidang teknik sipil memerlukan ide-ide yang kreatif dan inovatif serta menghadapi tantangan dan persaingan di pasar. Mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis yang potensial menjadi langkah awal dalam merencanakan dan mengembangkan usaha dalam bidang teknik sipil. Artikel ini akan membahas beberapa sumber ide bisnis bagi teknik sipil yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan bisnis di bidang ini. Beberapa sumber ide bisnis yang akan dibahas meliputi pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi, keberlanjutan, konsultasi, dan manajemen proyek. Teknik sipil merupakan bidang yang melibatkan perancangan konstruksi dan memelihara infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, gedung, saluran air, dan sistem transportasi. Bisnis dalam teknik sipil dapat mencakup berbagai layanan seperti perencanaan proyek, pengawasan konstruksi, konsultasi teknik, manajemen proyek, dan lain-lain. Agar bisnis teknik sipil dapat berkembang dan berkelanjutan, diperlukan ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan di pasar. Apa itu mengidentifikasi sumber ide bisnis bagi teknik sipil? Sumber-sumber ide bisnis bagi teknik sipil dapat berasal dari berbagai aspek termasuk perkembangan infrastruktur. Mengamati perkembangan infrastruktur di suatu daerah atau negara dapat menjadi sumber ide bisnis, misalnya pembangunan jalan raya, jembatan, gedung, sistem transportasi, dan saluran air yang sedangkan berkembang atau direncanakan dapat memberikan peluang bisnis dalam bidang perencanaan, konstruksi, pengawas operasional, dan pemeliharaan infrastruktur. Inovasi teknologi. Mengikuti perkembangan teknologi dalam bidang teknik sipil dapat menginspirasi ide bisnis baru, misalnya penggunaan teknologi digital, sensor, sistem informasi geografis, SIG, pemodelan 3D, atau teknologi material yang inovatif dalam dapat menghasilkan ide bisnis dalam bidang perancangan, konstruksi, pemeliharaan proyek teknik sipil. Keberlanjutan. Fokus pada keberlanjutan dan pemeliharaan lingkungan dapat menjadi sumber ide bisnis, misalnya bisnis yang berfokus pada penggunaan bahan ramah lingkungan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau perancangan yang berbasis pada prinsip-prinsip hijau green design dapat menjadikan ide bisnis yang menarik di bidang teknik sipil. Konsultasi. Menyediakan jasa konsultasi teknik sipil dapat menjadi ide bisnis yang menguntungkan, misalnya memberikan konsultasi dalam perencanaan, pengawasan, atau manajemen proses teknik sipil kepada klien dapat menjadi sumber pendapat yang stabil dalam bisnis ini. Manajemen proyek. Bidang manajemen proyek dalam teknik sipil dapat menjadi sumber ide, misalnya menyediakan layanan manajemen proyek yang efisien dalam pengelolaan proyek teknik sipil, termasuk perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan teknis, dan dalam pengawasan proyek. Contoh-contoh sumber ide bisnis bagi teknik sipil berikut adalah beberapa contoh sumber-sumber ide bisnis bagi teknik sipil. 1. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jembatan, gedung, sistem transportasi publik, atau pengembangan daerah perumahan dapat menjadi sumber ide bisnis dalam bidang konstruksi, perencanaan, dan perancangan proyek teknik sipil. Energi terbarukan. Peningkatan kesadaran atau keberlanjutan dalam energi terbarukan membuka peluang bisnis di bidang teknik sipil, misalnya instalasi panel surya, turbin angin, atau infrastruktur pengisian mobil listrik merupakan contoh ide bisnis yang dapat dikembangkan dalam bisnis teknik sipil. Manajemen bencana dan risiko. Bisnis yang berfokus pada manajemen bencana dan risiko juga dapat menjadi sumber ide bisnis di bidang teknik sipil, misalnya penyediaan layanan perencanaan, perancangan, atau manajemen infrastruktur yang tahan gempa, banjir, atau bencana alam lainnya. Pengelolaan air. Dalam bidang menghadapi tantangan pengelolaan air seperti peningkatan permintaan air bersih, pengelolaan limbah, atau manajemen banjir, ide bisnis dapat muncul dalam bidang perancangan, konstruksi, atau operasional infrastruktur pengelolaan air. Revitalitas lingkungan. Revitalitas lingkungan seperti rehabilitas daerah tercemar, pengelolaan tanah terdegradasi, atau restoratif ekosistem dapat menjadi sumber ide bisnis dalam bagi teknik sipil dalam bidang perancangan, dan pelaksanaan proyek lingkungan. Smart City. Konsep Smart City yang mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat menjadi sumber ide bisnis bagi teknik sipil, misalnya solusi pintar dalam pengelolaan transportasi, pengelolaan limbah, atau pengelolaan sumber daya energi. Rekayasa struktural. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam rekayasa struktural seperti penggunaan material baru, teknologi konstruksi modern, atau metode konstruksi yang efisien dapat menjadi sumber ide bisnis dalam bidang konstruksi dan perencanaan proyek teknik sipil. Pengelolaan transportasi. Dalam menghadapi masalah transportasi yang kompleks, ide bisnis dapat muncul dalam bidang perancangan, dan pengelolaan infrastruktur transportasi, termasuk transportasi publik, sistem parkir pintar, atau pengelolaan lalu lintas yang cerdas. Itulah beberapa contoh sumber-sumber ide bisnis bagi teknik sipil. Penting untuk melakukan riset pasar, memahami kebutuhan dan tren industri, mengidentifikasi peluang inovasi untuk mengembangkan ide bisnis yang sudah di dalam bidang teknik sipil. Tujuan mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis teknik sipil. Peluang bisnis. Mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis membantu mengidentifikasi peluang bisnis yang dapat dijalankan dalam bidang teknik sipil. Hal ini dapat membantu para pengusaha atau calon pengusaha dalam teknik sipil untuk mengidentifikasi ide-ide baru yang dapat dikembangkan menjadi bisnis yang sesuai. Inovasi. Identifikasi sumber-sumber ide bisnis dapat mendorong inovasi dalam bidang teknik sipil dengan menemukan ide-ide baru. Para pengusaha atau profesional teknik sipil dapat mengembangkan solusi atau layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada atau menghadapi tantangan baru dalam industri. Diversifikasi ide bisnis. Mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis juga dapat membantu dalam diversifikasi bisnis. Sebagai contoh, jika seorang pengusaha atau perusahaan teknik sipil sudah memiliki bisnis yang mapan dalam satu bidang, mereka dapat mencari ide-ide baru untuk mengembangkan bisnis mereka ke bidang-bidang lain dalam teknik sipil sehingga dapat memperluas portofolio bisnis mereka. Pengembangan potensi. Mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis dapat membantu mengidentifikasi potensi yang belum dimanfaatkan dalam bidang teknik sipil. Hal ini dapat membantu dalam menggali peluang baru yang mungkin belum diketahui sebelumnya, serta mengembangkan potensi yang ada menjadi bisnis yang sukses. Dalam kesimpulannya, mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis teknik sipil memiliki potensi untuk membuka peluang bisnis baru, mendorong inovasi, identifikasi bisnis, menghadapi tantangan, dan meningkatkan nilai tambah dalam industri teknik sipil. Hal ini dapat menjadi langkah awal yang penting dalam mengembangkan bisnis yang sukses dalam industri ini. Baik, terima kasih kesempatan waktunya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama apa itu makalah interpretasi dan
topik pembahasan pada kesempatan itu ialah mengidentifikasi sumber bisnis. Langsung saja pada inti permasalahannya, di mana ada beberapa sumber ide bisnis yang dapat diidentifikasi. Di antaranya adalah masalah yang perlu dipecahkan, di mana banyak bisnis yang bermula dari identifikasi masalah atau kebutuhan di pasar. Dengan memahami masalah dan kebutuhan ini, Anda dapat menciptakan ide baru yang inovatif dan untuk menghasilkan keuntungan. Dan kedua, hobi atau minat pribadi. Hobi atau minat pribadi dapat menjadi sumber ide bisnis yang baik. Dengan mengeksplorasi hobi dan minat yang Anda miliki, Anda dapat menemukan peluang bisnis yang Anda menarik dan sesuai dengan minat kita masing-masing. Ketiga adalah observasi pasar, di mana melihat tren di pasar dan perilaku konsumen dapat memberikan ide bisnis yang berpotensi sukses. Dengan memperhatikan apa yang sedang populer dan apa yang dibutuhkan pasar, Anda dapat mengembangkan produk dan layanan yang tepat. Dan kata lain, kita satu langkah lebih maju dari produk yang telah dipasarkan. Keempat adalah keterampilan dan pengalaman, di mana keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dapat menjadi sumber ide bisnis yang baik. Dengan memanfaatkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, Anda dapat menawarkan produk atau layanan yang spesialis dan unik atau berbeda dari lain. Kelima adalah kemitraan atau kolaborasi. Bekerjasama dengan orang lain dapat memberikan kesempatan untuk menemukan ide bisnis baru. Keenam adalah penelitian dan pengembangan, di mana penelitian dan pengembangan dapat membantu Anda menemukan ide bisnis baru dengan menjelajahi teknologi dan tren baru. Sama dengan atau ini mewajibkan kita ikut perkembangan zaman. Dengan terus mengikuti perkembangan dalam bidang teknologi dan tren, Anda dapat mengembangkan produk dan layanan yang baru dan inovatif. Sekian dari pembahasan ini. Sebagai penutup, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berkat dan pertolongan kepada kita semua, saya dapat menyelesaikan makalah ini dan bisa membahas bersama teman-teman walaupun dalam video. Untuk waktu dan perhatian, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Tandian dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012018. Kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ide bisnis bisa didapat dari berbagai sumber, tergantung dari kreativitas dan kepekaan pelaku bisnis dalam mengamati dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya. Berikut ini adalah beberapa sumber ide bisnis yang bisa diidentifikasi. Yang pertama, kebutuhan pasar. Ide bisnis bisa didapatkan dari kebutuhan yang belum terpenuhi pada pasar. Misalnya pada saat ini banyak orang yang ingin hidup lebih sehat dengan mengonsumsi makanan organik. Maka bisa muncul ide untuk membuat toko atau usaha yang menyediakan makanan organik untuk masyarakat. Yang kedua, produk atau layanan yang sudah ada namun kurang optimal pada pengembangan usaha. Bisa ditemukan suatu produk atau layanan yang sudah ada di pasaran namun belum optimal. Peluang bisnis bisa muncul dari situ. Dengan melakukan inovasi atau memperbaiki produk yang sudah ada sehingga memiliki nilai tambah yang lebih besar. Yang ketiga, hobi atau minat. Seorang bisa mengubah hobi atau minatnya menjadi bisnis. Sebagai contoh, seorang yang gemar memasak bisa membuka warung makan atau catering, atau seorang yang gemar desain grafis bisa memanfaatkan keahliannya untuk membuka usaha jasa desain. Yang keempat, keterampilan keahlian. Keterampilan atau keahlian yang dimiliki seseorang juga bisa menjadi sumber ide bisnis. Contohnya, seorang yang ahli dalam bidang teknologi bisa membuka jasa reparasi atau layanan pemrograman. Atau seorang ahli dalam bidang kecantikan bisa membuka usaha salon. Yang kelima, tren atau perubahan sosial. Tren atau perubahan sosial yang
juga bisa menjadi sumber ide bisnis, seperti tren penggunaan media sosial atau gaya hidup yang sehat dan ramah lingkungan. Contohnya, bisa memulai usaha jasa sosial, media, manajemen, atau produk-produk organik yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kerjasama atau kemitraan. Bergabung dengan kerjasama dan kemitraan juga bisa menjadi sumber ide bisnis. Sebagai contoh, 2 atau lebih usaha yang memiliki produk atau layanan yang saling terkait dan melengkapi bisa menjalani kerjasama strategis menggabungkan usaha dalam sebuah kemitraan. Itulah penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Teresa Katiandago dengan NIM 21012030. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul mengidentifikasi sumber-sumber dari ide bisnis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sumber peluang usaha seperti faktor eksternal dan internal. Peluang usaha dapat dikatakan sebagai momen bagi para pengusaha untuk memajukan usaha yang telah mereka bangun. Seperti yang telah disebutkan, sumber peluang dapat berasal dari faktor eksternal maupun internal. Pada sumber peluang, usaha yang berasal dari faktor internal merupakan peluang usaha yang datang dari dalam lingkungan bisnis. Sedangkan sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal adalah peluang usaha yang datang dari luar lingkungan bisnis. Biasanya sumber peluang usaha dari faktor eksternal ini adalah pengalaman pribadi seorang pengusaha. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi sumber peluang usaha baik dari internal maupun eksternal. Yang pertama, wawasan atau pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Dan yang kedua, pengalaman di dunia bisnis. Pengalaman di dunia bisnis merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Dan ketiga, ada sumber daya manusia atau kreativitas. Peluang ini juga datang dari faktor internal. Dan yang keempat, masalah yang dihadapi. Berbeda dengan sumber peluang usaha yang sudah disebutkan di atas, masalah yang dihadapi adalah sumber peluang usaha yang datang dari faktor eksternal. Dan yang terakhir, permintaan pasar. Permintaan pasar dapat menjadi sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal, karena pengusaha dapat melihat besarnya permintaan pasar sehingga dapat menciptakan produk yang sesuai dan diinginkan oleh pasar. Bagaimana cara mengembangkan sumber peluang usaha? Yang pertama, melakukan riset. Ada berbagai riset atau analisis yang dilakukan untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Dan yang kedua, membuat rencana bisnis. Setelah melakukan riset, selanjutnya kamu perlu membuat rencana bisnis berdasarkan sumber peluang usaha yang telah ditemukan. Yang ketiga, melakukan pemasaran yang tepat. Pemasaran atau promosi dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan menggunakan internet dan media sosial atau pemasaran digital. Dan keempat, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Menjaga interaksi dan komunikasi yang baik dengan konsumen merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan pasar. Dengan mengetahui apa saja yang sedang terjadi di pasar, kamu bisa lebih bijak dalam menentukan langkah selanjutnya dalam memanfaatkan sumber peluang usaha yang sudah ditemukan. Baiklah, berikut tadi adalah penjelasan mengenai makalah yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 21012008, kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan menjelaskan makalah saya mengenai mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Beberapa orang tidak memulai bisnis karena tidak tahu bagaimana memulainya atau bahkan bingung mencari ide bisnis. Mereka lebih suka bekerja di sebuah perusahaan mapan daripada mencari peluang bisnis dan memulainya, yang mana penuh dengan ketidakpastian. Yang lain mungkin memiliki ide tapi terlambat untuk merealisasikannya. Orang lain kemudian bergerak selangkah lebih maju dan merealisasikannya. Ada beberapa sumber ide bisnis yang bisa diidentifikasi, antara lain masalah yang perlu dipecahkan. Ketika seorang menemukan masalah yang perlu dipecahkan, itu bisa menjadi sumber ide bisnis yang bagus. Misalnya,
Seorang yang kesulitan mencari layanan pembersih rumah yang terpercaya bisa mengembangkan ide bisnis untuk menciptakan platform pemesanan untuk pembersihan rumah online. Yang kedua, kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Sumber ide bisnis lainnya adalah dengan menemukan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, hobi atau minat pribadi. Hobi atau minat pribadi juga bisa menjadi sumber ide bisnis. Misalnya, seorang yang senang berkebun bisa membuka bisnis jual beli tanaman online. Yang keempat, inovasi teknologi. Inovasi teknologi juga bisa menjadi sumber ide bisnis. Contohnya, teknologi blockchain yang dapat digunakan untuk membangun platform perdagangan. Yang kelima, tren dan perkembangan terbaru. Tren dan perkembangan terbaru juga bisa menjadi sumber ide bisnis. Misalnya, saat ini banyak orang yang memulai sadar akan pentingnya kesehatan. Maka bisnis yang berkaitan dengan kesehatan seperti produk makanan sehat atau aplikasi fitness yang bisa menjadi sumber ide bisnis yang menjanjikan. Selanjutnya, peluang pasar yang baru. Peluang pasar yang baru seperti adanya pasar yang berkembang pesat dan juga belum banyak pemain yang menawarkan produk serupa seperti pasar online Indonesia yang sedang berkembang dengan cepat. Selanjutnya, pengalaman kerja atau industri. Pengalaman kerja atau industri juga bisa menjadi sumber ide bisnis yang baik. Misalnya, seorang yang memiliki pengalaman bekerja di industri otomotif bisa melakukan bisnis perbaikan mobil atau menjual suku cadang mobil. Selanjutnya, analisis tren global. Studi tren dan pergerakan bisnis yang terjadi di negara-negara lain dapat dijadikan sumber inspirasi ide bisnis baru yang dapat diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, terkadang ide bisnis muncul secara tiba-tiba dan tak terduga. Namun, dengan mencoba mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis tersebut, akan membantu menghasilkan ide bisnis yang lebih baik dan mengarahkan Anda pada peluang bisnis yang lebih menjanjikan.
Mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan atau dijalankan. Dari beberapa sumber, ide bisnis berasal dari keterampilan atau hobi sendiri, yaitu keterampilan atau hobi adalah sumber untuk menghasilkan uang. Yang kedua, iklan. Permasalahan atau pengalaman masa lalu tidak hanya menjadi pelajaran, tapi mungkin juga membuka peluang untuk ide bisnis baru. Yang ketiga, pengalaman kerja sebelumnya. Ketika Anda bekerja, Anda dapat menemukan berbagai peluang bisnis. Misalnya itu bisa dengan memonetisasi keahlian yang Anda dapatkan selama bekerja, atau Anda dapat mengambil berbagai problem yang dihadapi mantan perusahaan Anda dan menemukan solusi. Yang keempat, konferensi dan pameran. Menghadiri acara pameran, konferensi atau pameran dagang adalah tempat bagus untuk membuka wawasan dan menemukan peluang bisnis. Yang kelima, riset pasar anggaran kecil. Internet membuka banyak peluang bisnis. Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032 dari kelas 4 AKBG. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang sumber-sumber ide bisnis. Beberapa orang tidak memulai bisnis karena tidak tahu bagaimana memulainya atau bahkan bingung mencari ide bisnis. Mereka lebih suka bekerja di sebuah perusahaan mapan daripada mencari peluang bisnis dan memulainya, yang mana penuh dengan ketidakpastian. Berikut ini kita akan membahas sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama, itu keterampilan atau hobi sendiri. Keterampilan atau hobi adalah sumber untuk menghasilkan uang. Anda dapat memonetisasinya melalui beberapa cara. Misalnya, Anda memiliki sertifikasi atau ahli dalam bidang keuangan. Anda bisa memanfaatkan website untuk menawarkan beragam solusi bagi orang lain seperti jasa konsultasi, panduan untuk membuat model keuangan, atau kursus keuangan. Yang kedua, pengalaman atau permasalahan pribadi dan orang lain. Permasalahan atau pengalaman masa lalu tidak hanya menjadi pelajaran, tapi mungkin juga membuka peluang untuk ide bisnis baru. Pengusaha seringkali selangkah lebih maju karena mereka memonetisasi solusi untuk permasalahan dari banyak orang. Dengan kata lain, mereka menganggap permasalahan orang lain adalah peluang bisnis. Di situ, mereka dapat menawarkan solusi dan mendirikan bisnis baru. Yang ketiga, pengalaman kerja sebelumnya. Ketika Anda bekerja, Anda dapat menemukan berbagai peluang bisnis. Misalnya, itu bisa dengan memonetisasi keahlian yang Anda dapatkan selama bekerja, atau Anda dapat mengamati berbagai problem yang dihadapi mantan perusahaan Anda dan menemukan solusi. Katakanlah perusahaan Anda mengalami masalah dalam merekrut talenta baru. Anda mungkin memiliki ide untuk membuat aplikasi atau website untuk menghubungkan antara pelamar kerja dan pemberi kerja. Yang keempat, konferensi dan pameran. Menghadiri acara pameran, konferensi, atau pameran dagang adalah tempat bagus untuk membuka wawasan dan menemukan peluang bisnis. Di sana, Anda juga dapat mengembangkan jaringan, menemui orang-orang yang sukses atau memiliki usaha. Dan yang terakhir ada riset pasar anggaran kecil. Internet membuka banyak peluang bisnis. Anda dapat
berselancar untuk menemukan berbagai ide bisnis. Misalnya, Anda memiliki riset kecil untuk mengetahui kesenjangan yang ada di pasar lokal. Anda melihat kesempatan untuk mengisi secara menguntungkan. Dari situ, Anda dapat merencanakan bagaimana mengisi kesenjangan tersebut. Perkenalkan, nama saya Juandars Emmanuel Jonah dengan nomor NIM 21012007. Saya dari kelas 4A KBG akan mempresentasikan tentang cara mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Beberapa orang tidak memulai bisnis karena tidak tahu bagaimana memulainya atau bahkan bingung mencari ide bisnis. Yang lain mungkin memiliki ide tapi terlambat untuk merealisasikannya. Orang lain kemudian bergerak selangkah lebih maju dan merealisasikannya. Atau mereka memiliki beberapa ide tapi tidak tahu mana yang layak untuk dijalankan. Mereka belum mampu mengidentifikasi peluang pasar yang tepat, yang mana menjanjikan permintaan yang cukup untuk menghasilkan keuntungan. Nah, dari mana sumber ide bisnis berasal? Ini dapat berasal dari pertama, keterampilan atau hobi sendiri. Kedua, pengalaman atau permasalahan pribadi dan orang lain. Ketiga, yaitu pengalaman kerja sebelumnya. Keempat, konferensi dan pameran. Dan kelima, yaitu riset pasar. Mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis adalah langkah awal dalam membangun ide bisnis yang kuat dan menarik. Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Pertama, yaitu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pasar. Salah satu cara untuk mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pasar. Anda dapat mengamati tren pasar dan mencari tahu apa yang sedang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kedua, yaitu memanfaatkan pengalaman pribadi yang dapat menjadi sumber ide bisnis yang kuat. Anda dapat mempertimbangkan keahlian dan pengalaman yang dimiliki untuk menciptakan produk atau layanan yang unik. Ketiga, berdiskusi dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain dapat membantu Anda mengidentifikasi sumber ide bisnis yang potensial. Anda dapat membicarakan ide-ide Anda dengan teman-teman, keluarga, atau rekan kerja untuk mendapatkan masukan dan saran. Keempat, mencari inspirasi dari industri terkait yang dapat memberikan inspirasi bagi ide bisnis. Anda dapat mengamati bisnis yang serupa dengan yang ingin Anda bangun dan mencari tahu apa yang membuat mereka sukses. Kelima, yaitu media sosial dan internet. Media sosial dan internet dapat menjadi sumber ide bisnis yang potensial. Anda dapat mengamati tren di media sosial dan mencari tahu apa yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Keenam, yaitu menghadiri acara dan seminar yang terkait bisnis dapat memberikan sumber ide bisnis yang berharga. Anda dapat menghadiri acara atau seminar bisnis dan mendengarkan pidato dari para pemimpin bisnis atau ahli di bidang yang Anda minati. Nah, sekian dari saya tentang presentasi ini yang membicarakan tentang mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis. Kiranya dapat bermanfaat bagi yang akan mengikuti pelajaran ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam, saya Leus Tiwo dari kelas 4A akan menjelaskan tentang mengidentifikasi sumber ide bisnis. Ada beberapa sumber ide bisnis yang dapat diidentifikasi, di antaranya yang pertama, masalah yang perlu dipecahkan. Banyak bisnis yang bermula dari identifikasi masalah atau kebutuhan di pasar. Dengan memahami masalah dan kebutuhan ini, Anda dapat menciptakan solusi yang inovatif dan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, hobi atau minat pribadi. Hobi atau minat pribadi dapat menjadi sumber ide bisnis yang baik. Dengan mengeksplorasi hobi atau minat yang Anda miliki, Anda dapat menemukan peluang bisnis yang menarik dan sesuai dengan minat Anda. Yang ketiga, observasi pasar. Melihat tren pasar dan perilaku konsumen dapat memberikan ide bisnis yang berpotensi sukses.
Dengan memperhatikan apa yang sedang populer dan apa yang dibutuhkan pasar, Anda dapat mengembangkan produk atau layanan yang tepat. Yang keempat, keterampilan dan pengalaman. Keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dapat menjadi sumber ide bisnis yang baik. Dengan memanfaatkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, Anda dapat menawarkan produk atau layanan yang spesialis dan unik. Yang kelima, kemitraan atau kolaborasi. Bekerja sama dengan orang lain dapat memberikan kesempatan untuk menemukan ide-ide bisnis baru. Dengan bergabung dengan rekan bisnis atau membangun kemitraan dengan orang lain, Anda dapat menggabungkan keterampilan dan pengalaman Anda untuk menciptakan solusi bisnis yang baru dan inovatif. Yang terakhir, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan dapat membantu Anda menemukan ide bisnis baru dengan menjelajahi teknologi dan tren baru. Dengan terus mengikuti perkembangan di bidang teknologi dan tren, Anda dapat mengembangkan produk atau layanan yang baru dan inovatif. Sekian, terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Suti Moko Ginta, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Pengidentifikasian sumber-sumber ide bisnis adalah langkah awal yang penting dalam memulai bisnis. Ide-ide bisnis yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar adalah kunci untuk memenuhi atau memulai bisnis yang sukses dan menguntungkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi adalah sumber ide bisnis yang paling umum. Dalam kebanyakan kasus, pengalaman pribadi akan memunculkan ide bisnis yang berkaitan dengan masalah yang akan dihadapi sehari-hari. Yang kedua, observasi. Observasi adalah sumber bisnis yang lain dan dapat membantu seseorang menemukan peluang bisnis yang baru. Dengan memperhatikan kebutuhan dan permintaan pasar, seseorang dapat mengidentifikasi celah pasar yang belum terpenuhi dengan menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut. Yang ketiga, media sosial. Media sosial dapat menjadi sumber ide bisnis yang bermanfaat. Dengan memperhatikan tren dan kebutuhan di media sosial, pengusaha dapat menemukan peluang bisnis yang baru. Dan yang keempat, industri dan bisnis terkait. Industri dan bisnis terkait menjadi sumber ide bisnis yang berharga. Dengan memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan lain di industri yang sama, seseorang dapat menemukan peluang bisnis yang baru dan memodifikasi ide tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang berikut, permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan adalah sumber ide bisnis yang paling langsung dan yang paling diandalkan. Dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan permintaan pasar yang belum terpenuhi, seseorang dapat menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Berikut, networking. Networking dapat membantu seseorang menemukan peluang bisnis yang baru. Dengan menemukan hubungan dengan orang-orang di industri yang terkait, seseorang dapat mempelajari apa yang sedang terjadi di pasar dan menemukan peluang bisnis yang belum terpenuhi. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat menjadi sumber ide bisnis yang menarik. Dan memperhatikan perkembangan teknologi terbaru, seseorang dapat menciptakan produk atau jasa yang baru dan inovatif. Jadi pada kesimpulannya, pengidentifikasian sumber ide bisnis adalah langkah awal dalam memulai suatu bisnis. Dalam memilih sumber ide bisnis yang sesuai, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan permintaan pasar, serta memperhatikan perkembangan tren dan teknologi terbaru. Dengan demikian, pengusaha dapat menemukan peluang bisnis yang baru dan inovatif untuk memulai bisnis mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan membahas tentang mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis. Ide bisnis dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman hidup pribadi atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi sumber ide bisnis.
Misalnya, jika Anda sering merasa kesulitan menemukan produk atau layanan tertentu, mungkin ada peluang untuk membuat bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, hobi atau minat. Hobi atau minat yang Anda miliki bisa menjadi sumber ide bisnis yang kreatif. Misalnya, jika Anda suka memasak, Anda bisa membuka restoran atau usaha catering. Jika Anda suka menulis, Anda bisa membuka jasa penulisan konten atau membuat blog. Yang ketiga, observasi pasar. Melihat peluang bisnis dari pasar bisa menjadi sumber ide bisnis yang potensial. Misalnya, jika Anda melihat bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar, Anda bisa memulai bisnis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dengan orang lain bisa menjadi sumber ide bisnis yang potensial. Misalnya, jika Anda memiliki keterampilan tertentu dan teman Anda memiliki keterampilan yang berbeda, Anda bisa memulai bisnis bersama untuk menggabungkan keterampilan lain. Yang kelima, riset pasar. Riset pasar dapat membantu Anda menemukan peluang bisnis yang baru dan menarik. Anda bisa melakukan riset pasar dengan mengumpulkan data tentang tren pasar, kebutuhan konsumen, dan kompetitor. Yang ketujuh, franchise. Membeli franchise dari bisnis yang sudah mapan dapat menjadi sumber ide bisnis yang potensial. Dalam bisnis franchise, Anda akan mendapatkan dukungan dari pemilik merek dan mendapatkan hak untuk menjual produk atau layanan mereka. Dan yang terakhir, pengamatan pada lingkungan sekitar. Selain pengamatan pada pasar, Anda juga bisa melihat lingkungan sekitar dan mencari peluang bisnis yang sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut. Terima kasih. Nama saya Rivaldo Chanli Runtuene, NIM saya adalah 21012016. Saya berasal dari kelas 4A KBG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Kita masuk dalam topik pembahasan. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi sumber peluang usaha, seperti faktor eksternal dan internal. Peluang usaha dapat dikatakan sebagai momen bagi para pengusaha untuk memajukan usaha yang telah mereka bangun. Dengan begitu, bisnis bisa berkembang dan mendapatkan banyak konsumen baru. Seperti yang telah disebutkan, sumber peluang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pada peluang usaha yang berasal dari faktor internal, merupakan peluang usaha yang datang dari dalam lingkungan bisnis. Sedangkan sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal adalah peluang usaha yang datang dari luar lingkungan bisnis. Biasanya, sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah pengalaman pribadi seorang pengusaha. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi sumber peluang usaha, baik dari internal maupun eksternal. Yang pertama itu ada wawasan atau pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Yang kedua itu pengalaman di dunia bisnis. Pengalaman di dunia bisnis merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Yang ketiga itu sumber daya manusia dan kreativitas. Sumber daya manusia atau kreativitas merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Yang keempat itu ada masalah yang dihadapi. Berbeda dengan sumber peluang usaha yang sudah disebutkan di atas, masalah yang dihadapi adalah sumber peluang usaha yang datang dari faktor eksternal. Yang kelima itu permintaan pasar. Permintaan pasar dapat menjadi sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal karena pengusaha dapat melihat besarnya permintaan pasar sehingga dapat menciptakan produk yang sesuai dan diinginkan oleh pasar. Bagaimana cara mengembangkan sumber peluang usaha? Jika diuraikan satu persatu, langkah-langkah mengembangkan ide dan peluang usaha antara lain yang pertama itu melakukan riset. Ada berbagai riset atau analisis yang harus dilakukan untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Oleh karena itu, cara pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan melakukan riset, baik itu tentang pasar, pesaing, dan lain sebagainya. Yang kedua itu membuat rencana bisnis. Setelah melakukan riset, selanjutnya kamu perlu membuat rencana bisnis berdasarkan sumber peluang usaha yang telah ditemukan.
dalam mengembangkan ide dan peluang usaha. Rencana bisnis ini meliputi perencanaan, keuangan, konsep bisnis, sumber daya yang diperlukan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu adalah menjaga hubungan baik dengan konsumen. Menjaga interaksi dan komunikasi yang baik dengan konsumen merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Yang terakhir itu mampu beradaptasi dengan pasar. Dengan mengetahui apa saja yang sedang terjadi di pasar, kamu bisa lebih bijak dalam menentukan langkah selanjutnya dalam memanfaatkan sumber peluang usaha yang sudah ditemukan. Itulah hasil presentasi dari makalah saya. Terima kasih. Identifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ide bisnis bisa didapat dari berbagai sumber tergantung dari kreativitas dan kepekaan. Pelaku bisnis bisa dalam mengamati dan memanfaatkan peluang yang dapat di sekitarnya. Berikut ini adalah beberapa sumber ide bisnis yang dapat diidentifikasi. 1. Kebutuhan pasar. Ide bisnis bisa didapatkan dari kebutuhan yang masih belum terpenuhi pada pasar. Misalnya saja, pada saat ini banyak orang yang ingin lebih hidup sehat dengan mengonsumsi makanan-makanan organik. Maka bisa muncul ide bisnis untuk membuka toko atau usaha yang menyediakan makanan organik untuk masyarakat. Produk atau layanan yang sudah ada namun kurang optimal. Pada pengembangan usaha bisa ditemukan suatu produk atau layanan yang sudah ada di pasaran namun belum optimal. Peluang bisnis bisa muncul dari situ dengan melakukan inovasi atau memperbaiki produk yang sudah ada sehingga memiliki nilai tambah yang lebih besar. 2. Hobi atau minat seseorang bisa mengubah hobi atau minatnya menjadi bisnis. Sebagai contoh, seseorang yang gemar memasak bisa membuka warung makan untuk catering. Atau seseorang yang gemar desain grafis bisa memanfaatkan keahliannya untuk membuka usaha jasa desain. 3. Keterampilan atau keahlian yang dimiliki seseorang juga bisa menjadi sumber ide bisnis. Contohnya, seseorang yang ahli dalam bidang teknologi bisa membuka jasa reparasi atau layanan pemrograman, atau seorang ahli dalam bidang kecantikan bisa membuka usaha salon. Tren atau perubahan sosial. Tren atau perubahan sosial juga bisa menjadi sumber ide bisnis, seperti tren penggunaan media sosial atau gaya hidup yang sehat dan ramah lingkungan. Contohnya bisa memulai usaha jasa sosial, media manajemen, atau produk-produk organik yang ramah lingkungan. 5. Kerjasama atau kemitraan. Bergabung dengan kerjasama atau kemitraan juga bisa menjadi sumber ide bisnis. Sebagai contoh, 2 atau lebih usaha yang memiliki produk atau layanan yang saling terkait dan melengkapi bisa menjalin kerjasama strategis menggabungkan usaha dalam sebuah kemitraan. Terima kasih. Beberapa orang tidak memulai bisnis karena tidak tahu bagaimana memulainya, atau bahkan bingung mencari ide bisnis. Mereka lebih suka bekerja di sebuah perusahaan mapan daripada mencari peluang bisnis dan memulainya, yang mana penuh dengan ketidakpastian. Dari mana sumber ide bisnis berasal? Itu dapat berasal dari keterampilan atau hobi sendiri, pengalaman atau permasalahan pribadi dan orang lain, pengalaman kerja sebelumnya, konferensi dan pameran, dan riset pasar.